Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Bincang Sejiwa menumbuhkan karakter dan kebajikan. Sebenarnya kata Mas Doni, kata Pak Uswadin, banyak unsur nih Mbak yang harus kita perhatikan untuk bisa anak-anak ini jadi sukses atau sekolah juga bisa membimbing anak-anak. Nah sebenarnya untuk sekolah sendiri, prioritas utamanya itu apa sih untuk bisa menjawab atau mempersiapkan anak-anak menghadapi tantangan di era digital, di zaman sekarang seperti ini? Apa sih Mbak? Oke Dika, izinkan aku menggunakan beberapa slide sehingga aku kontribusiku dalam diskusi ini bisa lebih jelas gitu mudah-mudahan. So nanti juga ini aku minta Pak Uswadin dan Mas Doni menanggapi gitu. Karena hal yang prioritas menurut aku ya sepakat sekali bahwa budaya sekolah itu harus dibangun dengan baik gitu. Nah, saya ingin mengajak teman-teman sekalian melihat hal ini, bahwa pertumbuhan populasi dunia itu luar biasa. Dari tahun 75 sampai 2018 itu sudah dari 4 billion menjadi 7,7 miliar. Nah, jadi sebenarnya penduduk bumi ini luar biasa perkembangannya. Ini dalam berapa tahun ya? 25 ya. Dalam 20 sekian tahun seperti ini jumlahnya. Nah, mari kita lihat berapa penduduk Indonesia ya. Kita kurang lebih 270-an juta, ini nomor 4 jumlah penduduk kita di dunia. Nomor 1 Cina, India, Amerika, dan Indonesia. Nah, kalau kita melihat ini, maka ini menjadi sumber daya manusia yang luar biasa. Seperti kita ketahui, Cina sekarang perekonomiannya luar biasa di dunia. India juga wow semakin menguat ya. Amerika kita udah tahu ya. Dan Indonesia kalau kita kelola dengan baik maka luar biasa juga powernya. Nah, kemudian Indonesia ini secara luas tanahnya itu nomor 13 paling besar di dunia. Nah, kita nih mau beli tanah kan udah mahalnya bukan main ya, padahal kita dikasih Tuhan luar biasa besarnya. Dan untuk itu maka ada beberapa hal yang kita perlu pikirkan, gimana membentuk manusia Indonesia ini melalui pendidikan bisa betul-betul maju, mendorong kita bisa menjadi sejahtera, ya, menjadi mulia bersama begitu. Mari kita lihat yang page kedua, halaman kedua. Bisa dibantu? Oke. Jadi kita melihat bahwa saat ini anak-anak atau manusia yang ada di dunia ini, kita membutuhkan banyak sekali juru damai. Karena kalau 7,7 juta itu saling berebutan begitu, maka akan perang-perangan saja yang terjadi. Kita butuh orang-orang yang mampu mengatasi banyak permasalahan dan juga bumi tidak resource-nya, sumber dayanya juga semakin menipis begitu. Jadi perlu orang-orang yang mampu merawat lingkungan hidup. Nah, jadi di dalam dunia pendidikan itu saya melihat tadi dia menanyakan prioritas, gimana caranya di dunia pendidikan ini bisa membangun kedamaian. Kedamaian ini anak-anak yang respect pada orang lain, toleran terhadap perbedaan, peduli satu sama lain, berempati, bertanggung jawab, melakukan kolaborasi-kolaborasi, dan gimana betul-betul mengajarkan pada anak untuk merawat lingkungan hidup itu. Nah, gimana juga agar mampu berkolaborasi lintas kelompok, suku, agama, budaya, dan bangsa. Ini menurut aku prioritas. Nah, next Dika bisa lebih cepat. Nah, jadi perspektif nasional dan global. Ini yang menurut aku juga prioritas untuk sekolah. Bagaimana membangun Indonesia dan dunia menjadi dunia yang damai, saling menghargai, menjaga lingkungan hidup. Lalu anak-anak kita menjadi WNI, warga negara Indonesia yang menghargai keberagaman dan juga menjadi warga dunia yang mampu bekerja sama antar budaya. Jadi WNI dan warga dunia, ya, yang betul-betul
konsep keberagamannya itu bagus sekali, sehingga satu sama lain itu mampu untuk melakukan kolaborasi, mampu juga untuk membuat apa itu kesepakatan ya, apa itu namanya negosiasi yang win-win, apa yang baik untuk kamu, apa yang baik untuk kita. Ini menurut aku juga sangat penting untuk dilakukan di sekolah-sekolah. Nah, kemudian melakukan kolaborasi untuk membangun kedamaian dan menjaga lingkungan hidup. Nah, dua ini kembali lagi di sekolah dibangun, kemudian secara Indonesia juga dibangun, kemudian secara dunia ini harus dipromot bersama begitu. Nah, sehingga cerdas memanfaatkan teknologi agar terkoneksi dengan dunia dalam membuat perubahan. Nah, ini di dunia digital menurut aku di sini menjadi sangat penting untuk dua hal tadi, membangun kedamaian dan memelihara lingkungan hidup tadi. Next. Oke, ini proyek kecil-kecil yang saya pikir bagus banget. Ini adalah kayak karnaval gitu, anak-anak SD, SMP menggunakan limbah, yaitu kertas-kertas koran, kertas-kertas bekas, lalu anak-anak beserta orang tua begitu saling membantu ya untuk bisa menciptakan karnaval yang semarak seperti ini. Ini menjadi ada peace building di sana, tapi juga ada lingkungan hidup yang disadarkan pada anak-anak bahwa kita bisa memanfaatkan limbah-limbah itu. Next. Nah, ini juga bekas-bekas beli pizza. Kemudian ini tutup kecap nih sebetulnya yang warna-warni di kanan itu bisa menjadi figura. Ini lagi-lagi bagaimana membangun kerjasama, kolaborasi tadi, saling berempati, saling bekerja sama, mendengar satu sama lain, sadar betul bahwa oke, kita punya limbah, tapi what can we do untuk bisa menciptakan sesuatu. Iya, saya pikir itu, jadi sekali lagi bahwa sekolah itu betul sekali Pak Uswadin tadi mengatakan ini lingkungan yang sangat strategis. Saya rasa sekarang kita memiliki 400.000 lebih sekolah begitu di Indonesia. Kalau ini bisa kita fokuskan kepada bagaimana menciptakan peace building tadi kepada anak-anak, jiwanya sudah peaceful, ya, antar agama, antar budaya, antar segala macam itu bisa. It doesn't matter. Yang penting adalah menciptakan lingkungan yang saling memuliakan, saling menghargai, saling menciptakan solusi-solusi di dalam kehidupan ini, dan gimana memanfaatkan lingkungan hidup ini sehingga bisa lebih efisien, kita bisa betul-betul membangun sesuatu dari lingkungan yang ada, bukan malah merusak lingkungan itu. Nah, di sini jadi faktornya adalah keluhuran tadi mematikan ego, begitu. Nah, insya Allah ego tadi bisa diatasi sehingga semua orang hidup bersama, saling menguatkan dan saling memuliakan. Itu mungkin yang saya ingin sampaikan. Saya akan lempar pada Pak Uswadin dan Mas Doni. Does it make sense? Apakah masuk akal ini dan apakah mungkin ini kita lakukan di dalam sekolah? Dua fokus tadi, peace building dan lingkungan hidup yang sama-sama kita rawat. Pak Uswadin mungkin ya aku minta monggo Pak. Ya, Bu, saya pikir menarik apa yang disampaikan oleh Ibu Dina. Jadi di sekolah juga kita bisa latih anak-anak untuk bisa lebih peduli kepada lingkungan dan juga kepada masyarakat ya, dengan memanfaatkan energi sehemat dan seefisien mungkin. Anak-anak juga bisa dilatih bagaimana menggunakan air secara bijaksana, menggunakan listrik secara bijaksana, itu dilatih dari hal-hal yang kecil. Kemudian penggunaan daur ulang itu juga sangat bagus. Di lab school itu ada namanya lab creativity, di mana setiap semester itu di SMP Lab School Rambangan itu dilombakan anak-anak yang membuat kreativitas dari barang-barang bekas dan nanti bisa ditunjukkan di saat pengambilan rapot orang tuanya. Jadi orang tuanya bisa melihat karya-karya anaknya itu yang memacu kreativitas juga sensitivitas anak-anak terhadap lingkungan. Kemudian yang penting juga adalah melatih anak-anak untuk punya jiwa sosial, ya, yaitu bagaimana
berempati, bagaimana peduli dengan masyarakat-masyarakat yang mungkin semula ini masih memiliki keterbatasan apakah secara ekonomi ataupun secara sosial, dan ini bisa kita latihkan kepada anak-anak kita. Di lab school kita menyebut ada namanya lab scare. Lab scare itu satu kegiatan wajib kepada anak-anak selama dia menjadi siswa lab school. Dia harus membaktikan dirinya selama 20 jam di masyarakat, apakah dia berbakti misalnya membersihkan tempat ibadah, apa dia ikut kerja bakti di lingkungan pada saat banjir, apakah dia menghibur di anak-anak yatim piatu di rumah yatim piatu, atau kemarin ada juga yang ikut membersihkan sampah pada satu event internasional di Asian Games. Ini yang membentuk anak-anak itu juga peduli. Jadi kehidupan anak-anak itu tidak hanya sekolah, rumah, atau tempat les, atau bimbel, kemudian pulang ke rumah. Ada satu kegiatan yang satu bermanfaat untuk penumbuh kembangan jiwa dan juga tanggung jawab sosial mereka. Ternyata dari Harvard University kan juga menyampaikan satu hasil penelitian yang mengagetkan. Ternyata yang menentukan daripada keberhasilan seorang itu 20% itu hard skill, 80% itu adalah soft skill. Ini yang harus dipahamkan kepada anak-anak. Pintar saja tidak cukup, tapi harus juga punya kepedulian, punya rasa tanggung jawab pada sesama, dan ini melalui pendidikan karakter bisa dilakukan. Sekolah juga demikian, bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang bersahabat, menciptakan lingkungan yang bisa melibatkan orang tuanya di dalam kehidupan sekolah. Beberapa waktu yang lalu Kementerian membuat satu stimulasi rangsangan gimana supaya sekolah itu bisa mengajak keterlibatan orang tua secara aktif dan juga produktif untuk kemajuan pendidikan putra-putrinya dan pendidikan sekolah-sekolahnya. Tahun 2017 namanya Sekolah Keren, dan waktu itu memang kami dipilih dengan SMP PAPB Semarang, dengan SMP 5 Negeri Padang, dan SMP Lab School Cibubur sebagai sekolah keren angkatan pertama. Berikutnya adalah menjadi sekolah sahabat keluarga. Ini adalah satu praktek-praktek baik yang dilakukan oleh sekolah, bagaimana bersinergi dan berkolaborasi dengan orang tua untuk menjadikan sekolah itu menjadi lingkungan belajar yang nyaman, yang mengundang. Kalau bahasanya Prof. Tony itu adalah invitational learning environment. Jadi lingkungan belajar yang mengundang anak-anak untuk belajar. Belajar apa saja yang bisa membantu terbentuknya jiwa-jiwa positif dan juga pengetahuan-pengetahuan positif yang ada pada siswa. Dengan adanya lingkungan belajar yang mengundang dan juga sekaligus menantang, maka anak tidak boring di dalam sekolah. Bahkan anak-anak merasa sekolah itu menjadi rumah kedua, ya. Ini yang juga disemboyankan oleh lab school. Lab school adalah rumah keduaku. Memang yang terjadi adalah anak-anak sangat betah di sekolah. Dia bisa mempelajari sesuatu yang di luar jam, ya. Kemudian juga bisa berinteraksi dengan teman-temannya, mengakses segala informasi, pengetahuan, dan juga saling bertukar pengalaman. Ini yang menurut hemat saya, semua sekolah punya kesempatan untuk menciptakan lingkungan-lingkungan. Jadi tinggal goodwill-nya, niat baiknya, ya, kemudian baru diimplementasikan. Ya kan, kalau menurut Likona kan pendidikan karakter juga harus tiga-tiganya, ya. Ada moral knowing, ya, kemudian juga moral affecting, dan juga moral action acting gitu. Jadi ada pengetahuannya, kemudian ada sikapnya, juga ada perilakunya. Samalah yang disinergikan dengan ada pengetahuan, sikap, dan tindakan atau perilaku. Jadi tidak hanya dalam pemikiran-pemikiran saja, tidak hanya dalam konsep-konsep saja, tapi tiga-tiganya harus mewujud dalam satu lingkungan sekolah yang baik. Begitu Bu Dina menurut hemat saya. Terima kasih Pak Uswadin. Boleh tanggapan Mas Doni sekalian, Mas? Ya, memang dua kata itu sangat penting Bu Dina menurut saya, peace building dan untuk bagaimana kita menjaga kelestarian alam. Untuk yang peace ini Mas building, ada kata yang bagus ini dari Mbak Yanti ya, juru damai Mas. Kita pakai juru damai aja Mas ya. Oke. Ya, jadi sebenarnya peace building atau perdamaian, kalau saya lebih
tepat perdamaian ya, karena membangun perdamaian di dunia kan salah satu preambul di dalam undang-undang kita ya. Jadi di dalam pembukaan itu perdamaian itu kan dasarnya adalah kemerdekaan adalah hak segala bangsa ya. Maka segala penindasan, penjajahan itu nggak boleh ada di muka bumi, dan di situ kita ikut serta dalam memajukan perdamaian dunia. Nah, disinilah saya melihat bahwa di dalam pendidikan kita itu istilah kata damai, perdamaian itu tampaknya jarang sekali dimunculkan. Ini sama seperti kita jarang sekali mengeksplorasi kata-kata perbuatan-perbuatan luhur di sekolah kita. Maka mungkin baik bagi Bapak Ibu guru untuk sering-sering mengungkapkan kata-kata perdamaian, damai, perbuatan luhur. Karena apa? Perdamaian ini ada dua sisi menurut saya. Kalau tadi Mbak Yanti Kerlip mengatakan mungkin juru runding, sebenarnya perdamaian bukan hanya juru runding. Jadi perdamaian itu ada dua sisi. Orang damai dengan dirinya sendiri, damai dengan orang lain, dan damai dengan diri sendiri dan orang lain itu asumsi dasarnya adalah non-violence, kekerasan. Apapun bentuk kekerasan yang terjadi di sekolah kita, bullying, baik itu fisik, baik itu psikologis, baik itu di dunia maya, maupun itu dalam kata-kata, apalagi dengan kekerasan, itu jelas bertentangan dengan nilai-nilai perdamaian. Maka sebenarnya ini yang harus dilatihkan, bagaimana anak menguasai diri, berdamai dengan diri sendiri, memaafkan masa lalunya, memaafkan orang-orang yang pernah menyakitinya, dan demikian juga dengan Bapak Ibu gurunya, karena dalam beberapa literatur, guru ini juga seorang pemimpin yang terluka ya. Banyak guru kita itu memiliki masa lalu yang buruk, tidak dapat menguasai emosinya karena pengalaman-pengalaman masa lalu. Maka orang harus berdamai dengan dirinya sendiri, kemudian dia bisa berdamai dengan orang lain, dan dia bisa melihat alam ini begitu indah dan mengagumkan. Terkait dengan menjaga alam, saya rasa sangat setuju bahwa Tuhan itu menciptakan alam semesta ini baik adanya, tetapi semenjak zaman modern ketika ada eksploitasi besar-besaran terhadap bumi, maka alam ini seolah menjadi objek yang dikeruk kekayaannya, kemudian itu malah sekarang berbalik menyerang manusia sendiri. Pandemi COVID Corona misalkan, ini menjadi tanda bahwa kita ini harus bersahabat dengan alam. Kita tidak bisa kemudian setiap hari mengotori, katakanlah alam ini dengan gas-gas yang kemudian merusak ozon, kemudian menjadi pemanasan global dan lain-lain. Dan ini bisa tadi seperti kata Pak Uswadin katakan, bisa dilatih lewat sekolah. Bagaimana caranya gitu? Di beberapa sekolah yang saya kunjungi itu mereka menanam, anak selalu menanam pohon. Di beberapa sekolah malah mereka memelihara binatang. Jadi bagaimana mereka peduli kepada makhluk hidup, bukan hanya benda-benda mati, alam gitu, tapi juga makhluk-makhluk hidup, tumbuhan, tanaman, binatang. Dan ini salah satu cara untuk peduli dan merawat. Jadi punya jiwa merawat itu bisa dilatihkan sejak dini di sekolah kita. Dan ini saya rasa menjadi tantangan juga, terutama ketika di sekolah kita masih ada bully, masih ada kekerasan. Maka bagaimana menjadi orang yang membawa damai, nah inilah yang memang perlu menjadi tantangan bagi kita semua. Saya rasa dalam konteks spiritualitas dari agama manapun menurut saya, ya sebagian besar agama itu mengajarkan tentang bagaimana kita hidup bisa berdamai dengan diri kita, berdamai dengan Tuhan gitu ya, dan katakanlah berdamai dengan sesama, lalu kemudian kita juga hormat pada Tuhan dengan sikap damai yang baik gitu. Nah mungkin kalau berdamai dengan corona saya kok agak kurang pas gitu, karena corona ini memang sebuah tantangan kehidupan yang memang harus kita sikapi gitu ya. Berdamai itu bukan ngalah ya. Nah artinya kita memang perlu secara akademik, dengan intelektualitas kita, dengan kemampuan akal budi kita, ya kita hidup gitu loh. Selama virus corona belum ditemukan, kita akan berusaha menemukan vaksinnya, tetapi kalau tidak, ya kita dengan akal budi kita jangan malah ngelawan virus ini, gitu. Dia nggak bisa kelihatan, tapi tiba-tiba nyerang tubuh kita itu saja, dan banyak orang ini tampaknya nggak paham, Bu Dina, menurut saya. Dan ini mungkin kegagalan pendidikan juga mungkin ya, karena banyak orang itu begitu ada itu normal, jalan-jalan semua itu ke pasar, ke ini, sebenarnya bisa dengan cara-cara lain, dan itu sangat mengkhawatirkan juga. Iya, gitu, sebelum kita ganti topik Dika, aku pengen kembali lagi kepada itu, membangkitkan the pride of our students, apa itu, kebanggaan dari anak-anak kita terhadap Indonesia itu. Karena terus terang ketika saya merenungi tentang Indonesia, itu justru ketika saya mengapresiasi Indonesia, waktu itu saya berada di Eropa. Dan hanya dalam waktu 2 minggu itu saya bisa pergi ke 5 negara gitu. Dan di Indonesia kita pergi kemana-mana, ublak-ublak di satu pulau itu nggak kelar-kelar berapa hari begitu. Jadi negara kita tuh luar biasa kayanya.
seperti tadi saya katakan, kita nomor 13 paling besar di dunia secara wilayah. Dan nomor 4 paling banyak penduduknya. Nah, ini kalau kita coba untuk mengaitkan dengan sekolah, anak-anak kita bangkitkan, kita fire up, apa itu namanya, kita bakar semangat mereka bahwa apa yang kita miliki ini nggak main-main, ini sesuatu pemberian Tuhan yang luar biasa yang harus benar-benar kita jaga. Nah, jaganya gimana? Sedangkan kita antar budaya, antar agama, antar segala macam. Nah, kalau kita berangkat dari ini, menurut saya masuknya nilai-nilai tadi lebih mereka bisa hayati mudah-mudahan. Nah, jadi ini salah satu masukan saya. Kita ketika bicara berkolaborasi, toleran dan sebagainya, mereka melihat bahwa ada konteksnya. Konteksnya adalah membangun Indonesia kita, bukan Indonesia kamu atau siapa, tapi ini Indonesia kita bersama. Nah, ketika itu muncul mudah-mudahan Indonesia yang kokoh, ya, tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah kita punya otonomi terhadap negara kita ini, bisa bekerja sama dengan seluruh dunia, begitu, tanpa harus terorientasi kepada sesuatu yang spesifik, yang harus ini, begitu nggak? Kita harus bisa kerjasama dengan semuanya. Itu sih Bapak Ibu yang terpikirkan di aku. Mudah-mudahan ini menjadi kita bersama, passion kita bersama. Benar banget. Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Bincang Sejiwa menumbuhkan karakter dan kebajikan.